Prediksi Bang, siapa aja pembalap dari Junior GP yang naik ke Moto3? Komentar masuk dari bus dan kereta transportation. Ya. Oke, kalau buat saya pribadi yang pantas banget naik ke Moto3 di musim 2023 ya, kalau kita bicara seperti ini adalah Jose Antonio Rueda yang memang jelas dia itu sangat kuat banget di musim 2022 ini dengan motor Honda NSF 250 RW-nya. Seakan-akan dia nggak punya lawan ketika dia sudah berada di depan dan dia langsung gaspol dan melahap setiap tikungan dengan sangat lembut dan juga rapi. Udah langsung ninggalin dengan gap yang cukup jauh banget. Dan buat saya pribadi ya Jose Antonio Rueda sangat pantas, sekalipun musim ini pun dia sudah diajak untuk wildcard beberapa kali. Namun hasilnya memang tidak terlalu mengkilap seperti di FOM Junior GP ini. Dan nama selanjutnya yang buat saya pribadi cukup pantas untuk naik ke Moto3 World Championship adalah David Alonso. Sang juara dunia Red Bull Rookies Cup 2021 ini buat saya pribadi sangat-sangat pantas ya. Terbukti di musim 2021 pun David Alonso pernah diajak wildcard oleh Aspar Team selaku timnya David Alonso ini. Dan beberapa kali memang diajak wildcard. Tahun ini pun diajak wildcard. Tapi ya memang hasilnya ya bisa kita katakan tidak terlalu mentereng seperti di ajang Red Bull Rookies Cup-nya Alonso ataupun FIM Junior GP-nya. Ya, untuk nama-nama yang dari Asia ataupun dalam naungan Junior Talent Team, saya pikir ya yang paling pantas ya Bu Asri ya. Tahun ini usia pun sudah cukup senior, 21 tahun. Tahun depan ya 22-an tahun. Jadi ya dengan pengalaman dia di FIM Junior GP, Red Bull Rookies Cup, dan backingan sponsor dia juga pastinya ya pantas lah naik. Tapi ya harus menunggu slot Honda Team Asia ada yang kosong ya. Kalau mungkin dari Moto3 dia langsung naik ke situ kan, atau Moto2, tapi kayaknya Moto2 dia langsung lompat enggak juga, pasti dimulai dari Moto3 jika memang Thailand siap membackup ya. Jadi sponsor-sponsor dari Thailandnya Bu Asri siap membackup, karena ya pasti juga dibutuhkan biaya ya, nggak serta-merta free masuk gitu aja. Untuk nama ADOC yang dari British Talent Team ya, saya rasa dia akan masuk ke Vision Track Honda. Jadi di sana memang pembalap-pembalap dari Inggris dan timnya pun demikian. Jadi ya kalau memang lobby-lobbynya dan sponsor dari ADOC bisa membawanya ke Vision Track ya kemungkinan menggantikan Joshua Wheatley kalau buat saya pribadi. Tapi kalau Joshua Wheatley juga backupan sponsornya kuat ya bakal stay juga sih. Tapi kayaknya kalau Scott Ogden nggak mungkin juga ya dia digeser, kecuali memang dia dapat tim lain ya. Untuk nama seperti Daniel Sahril ataupun Fadila Arbi sepertinya karena masih rookie tahun ini, dia berdua pastinya kalau memang sponsornya siap membackup dan berharap untuk bisa diberikan kesempatan kedua dan menunjukkan kemampuannya ya mereka pastinya akan berada di FOM Junior GP di bawah naungan Junior Talent Team. Jika memang rencana dari yang membackup mereka itu ya oke gitu kan, maksudnya untuk lanjut deh tahun depan. Tapi kita nggak tahu juga apakah mereka akan segera diregenerasi oleh junior-juniornya yang masih bertarung di Asia Talent Cup ya. Kita nggak tahu, tinggal menunggu dan menonton aja sebenarnya. Tapi buat saya pribadi sih bagusnya Fadil Arbidetama diberikan kesempatan satu musim lagi untuk bisa membuktikan bahwa dia memang pantas dan bisa berkembang di FOM Junior GP. Intinya seperti itu. Kalau dari Indonesia baiknya ya mungkin kalau memang ada Fadila Arbi di sana ya generasi setelahnya Fadila Arbi bisa berlomba di Red Bull Rookies Cup buat saya pribadi, karena memang usianya masih muda-muda. Udah kita bahas juga kan di bawahnya Fadila Arbi itu kan generasinya Vedega Pratama, Andris Wanto, Raikat Yusuf Fadila, Diandra Trihardika yang tahun ini membalap di Asia Talent Cup. Nah, kalau menurut kalian seperti apa? Kalau menurut saya pribadi sih seperti ini. Jadi maaf ya kalau saya ngomongnya juga beribet. Ini saya record jam udah malam banget dan ya udah aktivitas dari pagi yang hingga malam dan baru bisa bikin konten ya tengah malam. Jadi pengen selalu always bahasa campur-campur bikin konten sehari satu minimal agar bisa rutin dan juga nggak sepi-sepi amat lah channel ini. Oke bre, yang jelas ya Mario Suraaji itu akan bertahan membawa bendera Indonesia sendirian hingga musim 2023 menurut saya pribadi ya. Jadi
Tidak ada nama pembalap Indonesia lainnya di musim 2023 selain Mario Suryaji di ajang Grand Prix. Kalau menurut kalian seperti apa? Kalau menurut saya seperti itu, karena memang dari segi usia mungkin Fadil Arbi Adatama yang cukup ideal, karena tahun depan dia sudah berusia 18 tahun di bulan Juli ini. Dan tapi sepertinya Fadil Arbi harus juga di FIM Junior GP dulu. Oke bro, terima kasih buat kalian semua telah menyimak video ini sampai selesai. Saya sampai lupa mau ngomong apa lagi, dan yang terpenting adalah sehat-sehat buat kalian semua. Jangan lupa makan dan jangan lupa berdoa. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.